Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan akan terus melimpahkan kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kriteria yang dituntut dari seorang prajurit adalah kuat dalam tekanan, tangguh dalam kesukaran, kokoh dalam tantangan. Seorang prajurit yang mudah menyerah ketika ada kesulitan akan dieliminasi dari seleksi dan tidak akan diberikan tugas yang penting. Sebaliknya, mereka yang tetap kuat, tidak takut dan tidak putus asa dalam tekanan akan diberikan kepercayaan dan mendapatkan promosi. Sebagai orang-orang percaya, kita juga harus selalu kuat dalam tekanan apapun. Iman kita kepada Tuhan hendaknya selalu tumbuh dalam segala kondisi dan situasi. Ada aniaya atau tidak, ada kesulitan atau tidak, ada persoalan atau tidak, biarlah terus bertambah kuat setiap waktu. Dalam 1 Tesalonika 3 ini dikatakan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat ini mengingatkan setiap orang di Tesalonika dan juga setiap kita yang hidup saat ini, yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita tidak boleh goyah dalam kesusahan yang terjadi. Iman kita harus tetap kuat. Jangan menjadi lemah karena tekanan, karena masalah dan persoalan. Kondisi kehidupan jemaat di Tesalonika dan juga di bagian yang lain, di wilayah-wilayah yang ada saat itu, mengalami berbagai situasi tekanan, bahkan aniaya. Mereka mengalami kesusahan, kesukaran yang begitu berat. Tapi iman mereka tidak menjadi lemah. Timotius diutus oleh Rasul Paulus untuk mengunjungi jemaat di Tesalonika dan melihat bagaimana kondisi iman mereka dalam kesusahan yang ada. Dalam kondisi yang susah itu, jemaat atau orang-orang percaya di Tesalonika tetap kuat, dan kehadiran Timotius memberikan mereka tambahan semangat untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hidup sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, tidak berarti bahwa kita akan terhindar dari kesusahan. Tidak berarti bahwa kita dapat luput dari kesukaran atau masalah. Kita perlu mengerti bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap untuk memikul salib, untuk menyangkal diri, dan mengikut Tuhan dengan hati yang rela untuk berkorban. Situasi kesusahan bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai aspek di kehidupan kita. Ujian iman, ujian secara fisik, tantangan-tantangan secara emosional dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan tantangan untuk kita tetap menjadi kuat atau kalah dengan keadaan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa saya harus mengalami kesusahan? Mengapa saya harus melewati penderitaan? Namun ayat ini saudara kembali mengingatkan bahwa perjalanan iman kita terkadang harus melewati kesusahan. Terkadang kita harus melewati lembah kekelaman.
Namun satu hal yang kita perlu tahu, dalam situasi kesulitan itu, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita dan memberikan kita pertolongan bahkan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang saat ini sedang lemah dalam iman? Mungkin ada kesusahan yang terjadi, yang membuat saudara ragu dan mulai kehilangan pegangan pada janji firman Tuhan. Saudara mulai bimbang, mulai khawatir, mulai mencoba dan melirik hal-hal lain di luar Tuhan. Mari tetapkan hati untuk kuat di dalam Tuhan, berpegang teguh dalam iman, meskipun ada kesusahan, ada tantangan, ada kesukaran. Setialah selalu dalam mengasihi Tuhan dan percayalah kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali mengingatkan kami, meneguhkan hati kami untuk tetap percaya, beriman sungguh kepadamu. Sekalipun ada kesusahan, ada kesukaran, ada tekanan, ada tantangan yang kami alami. Mampukan kami Tuhan untuk melewati semua yang ada, semua hal yang hendak menggoyahkan, yang hendak melemahkan iman. Kami mau hadapi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami percaya bersama-Mu kami akan menang. Kami terus akan berkemenangan karena kekuatan dan kuasa surgawi yang Tuhan limpahkan atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Berikan kami tuntunan-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga kami dapat mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan-Mu Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.